Sahabat Home Plans, kali ini saya menghadirkan desain rumah yang berbeda, yaitu rumah dengan garasi mobil yang banyak di belakang. Ini data-datanya bisa di-pause dulu ya, misalnya ingin membaca data-data ruangnya. Bersama Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal, sahabat Home Plans, desain dari rumah ini sudah banyak memikat pemirsa sekalian untuk menjadikannya sebagai referensi desain rumahnya. Nggak tanggung-tanggung, versi pertama dari desain rumah kode 076 dan seterusnya ini sudah jutaan kali ditonton. Dan untuk kali ini adalah request dari Bapak Adi yang ingin membuat desain rumah kode 076 dengan garasi yang cukup luas di belakang dan ada penambahan pada lahan ya. Jadi buat sahabat Home Plans yang punya koleksi motor atau mobil yang cukup banyak, bisa memakai desain ini sebagai referensi juga ya. Untuk desain rumah ini, fasadnya terlihat cukup simpel tapi menggunakan cukup banyak elemen seperti garis-garis, batu palimanan tempel pada dinding, serta garis-garis yang kuat dari sirip-sirip berbahan aluminium di depan jendela ini. Rumah ini juga punya pintu samping seperti yang terlihat pada video. Dan bentuk atapnya dibuat sederhana seperti desain-desain saya yang biasanya, sehingga menjadi minim maintenance. Untuk terasnya menggunakan atap teras yang simple dengan bahan dak beton. Kesan pertama ketika kita melihat desain rumah ini dari depan adalah desainnya cukup manis dan mengikuti bentuk tapak yang melebar, tapi dalam desain ini sedemikian rupa agar cukup dinamis dan manis untuk dilihat dari sudut mana saja. Sebelum kita melangkah ke dalam rumah, kita lihat dulu ya denahnya. Jadi pada bagian denah ini kita bisa melihat bagian belakang ada garasi mobil. Tapi di sini difokuskan di bagian depan, yaitu rumah utama. Karena kalau diinginkan, desain rumah ini juga bisa diaplikasikan untuk lahan yang lebih kecil. Untuk bagian depan, ada jalan samping yang bisa dipakai sebagai carport atau garasi. Kemudian ada teras masuk ke ruang tamu. Di sampingnya ada kamar tidur anak. Dan di samping yang satunya ada satu kamar tidur anak yang lebih besar. Di belakangnya ada ruang keluarga dengan satu wastafel pada sisinya. Di samping ruang keluarga, keluar sedikit ada kamar mandi dan sebuah gang samping untuk menuju ke belakang rumah. Kita menuju ke ruang makan dengan pemandangan ke taman belakang. Di sampingnya ada dapur dengan meja bar. Kemudian ruang laundry di belakang dan sebuah teras yang besar. Sedangkan pada sisi ini ada kamar tidur utama yang tentunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita lihat pada bagian belakang adalah area garasi mobil yang cukup besar untuk menampung koleksi mobil dari empunya rumah. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, desain rumah ini bisa dipotong di bagian taman. Misalnya kalau nggak mau terlalu besar, ukuran lahannya bisa juga diaplikasikan untuk lahan setidaknya 15 x 18 meter persegi. Sekarang kita akan masuk ke dalam area jalan samping atau carport. Kemudian menuju ke area teras melalui sebuah undakan kecil. Di sini kita bisa lihat area terasnya begitu teduh dengan atap berbahan dak beton. Sekarang kita akan masuk melalui dua buah pintu double di bagian depan ini. Masuk ke dalam ruang tamunya, yang dibatasi dengan partisi dari arah ruang keluarga. Di belakangnya ada sebuah area untuk duduk.
Dan kita lihat di sini adalah ruang keluarga yang cukup besar, dengan salah satu sisinya merupakan area entertainment dilengkapi dengan sofa sehingga bisa dipakai buat keluarga bersantai di sini. Untuk barang-barangnya bisa juga diletakkan pada kabinet maupun lemari dari besi dan kayu. Bila kita keluar sedikit, di sini ada satu kamar mandi berukuran 1,7 kali 1,7 meter. Dan seperti inilah interiornya. Ini gang samping menuju ke belakang. Kemudian kita masuk lagi ke ruang keluarga. Di sini ruang keluarga bisa mengakses semua ruangan yang ada di dalam rumah. Sekarang kita akan masuk ke dalam kamar tidur anak di bagian depan ini yang berukuran 3 x 3 meter. Kamarnya sendiri punya jendela yang cukup besar ke arah depan. Dan di sini dilengkapi dengan sebuah meja belajar. Kita keluar lagi untuk melihat ke arah wastafel. Untuk wastafel ini bisa dipakai anak-anak maupun saat keluarga mau makan. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak yang satunya dengan ukuran 3,25 x 4 meter. Untuk kamar ini cukup sederhana dengan sebuah bed berukuran 160 cm. Sekarang kita beranjak menuju ke kamar tidur utama di bagian belakang dengan ukuran 4,5 x 4,25 meter persegi. Kita langsung disambut oleh sebuah tempat tidur berukuran king size. Di sebelahnya ada wardrobe yang cukup besar dengan satu pintu mengarah ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi terdapat wastafel, kloset, dan juga area shower. Untuk kamar tidur utama ini juga bisa mengakses ke taman belakang ya, dengan bukaan berupa pintu lipat. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk menuju ke bagian area dapur. Pada area dapur ini dilengkapi dengan meja bar sehingga bisa memudahkan untuk serving. Untuk dapurnya sendiri bentuknya U ya, yang tentunya terasa cukup luas karena cukup terbuka. Dan ini ruang makan dengan pemandangan ke arah taman belakang dan garasi belakang. Dari sini kita akan lihat sebuah garasi yang cukup luas untuk menampung berbagai koleksi mobil dan motor dari ownernya. Jadi untuk garasi motor ini opsional ya, bisa dibangun ataupun tidak, atau sebagai referensi saja. Tentunya sangat menyenangkan bagi mereka yang punya hobi mobil, mengutak-atik mobil dan garasi sendiri, atau bahkan juga punya usaha berkaitan dengan otomotif. Pada sisi pojokan terdapat tangga spiral untuk menuju ke bagian atas. Untuk struktur dari bangunan garasi ini sendiri dari beton bertulang dengan dak beton, yang mana ini sangat simpel. Tapi kalau misalnya di masa depan ingin dirubah menjadi fungsi lainnya, misalnya seperti perluasan rumah, atau bahkan menjadi rumah kos-kosan, tentunya juga bisa ya guys. Karena area ini cukup kondusif untuk dipakai berbagai aktivitas. Bahkan keperluan seperti membuat rumah kos atau kamar-kamar sewa, yang juga bisa dikembangkan ke arah lantai 2. Dan seperti inilah bentuk bangunan keseluruhan dan juga atap dari bangunan ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, tapi sebelum kita melihat denah lengkap dari desain rumah ini, kita lihat dulu bagian fasad depan rumah ini sekali lagi ya.
Kalau saya pribadi sebagai arsitek itu merasa sangat menyukai desain ini, karena desain ini termasuk favorit dari pemirsa dalam channel ini, dan juga ini merupakan desain yang merupakan perpaduan dari desain modern dan tradisional. Oh ya guys, sebagai selingan aja, kali ini saya mau share beberapa aktivitas kami saat melakukan barbecue dalam mobil camper van kami. Sedikit tips yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi sahabat home plans yang ingin aktivitas barbecue dan camping dengan mobil, sambil melihat ke arah alam yang sangat indah. Jadi ini lokasinya dekat dengan pegunungan dengan pemandangan kota juga ya guys. Dan sampailah kita pada momen dimana saya menampilkan denah lengkap dari desain rumah ini ya. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Purbo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.